Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi murid-murid Bapak yang Bapak cintai dan sayangi. Alhamdulillah kita berjumpa kembali di pagi yang cerah ini. Marilah kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan keselamatan kepada kita. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan perlindungan kepada kita, kebahagiaan, selamat di dunia wal akhirah. Mudah-mudahan Allah jika kami sakit, keluarga kami sakit, Allah cepat angkat penyakitnya. Dan bagi kami yang sehat, semoga Allah memberikan semakin kesehatan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah juga menolong kita dalam aktivitas kita. Mudah-mudahan Allah mempermudah urusan kita, terutama dalam ibadah kepada Allah. Mudah-mudahan Allah juga memberikan kemurahan rezekinya kepada kita yang banyak, yang berkah, yang halal, yang bermanfaat bagi kita dan orang lain. Amin amin ya rabbal alamin. Baik murid Bapak, untuk halaman 6 subtema 1 pelajaran 5 dan 6. Pelajaran 5 itu berada di halaman 39. Mari kita buka tema 6 halaman 39 ya. Di situ disajikan sebuah cerita ya. Di cerita itu menjelaskan tentang sebuah fosil, menjelaskan tentang BBM gitu ya. Di sini Bapak hanya menjelaskan intinya saja biar kalian tahu. Perhatikan kata mogok di sini ya, mogok. Kata mogok di sini apa katanya? Mogok itu sebab bensinnya habis ya. Jadi kalau mogok tidak ada bensin ya. Kemudian bensin itu sumber energi ya bagi mobil ya. Ingat, bensin sumber energi bagi mobil ya. Kemudian bensin itu salah satu bahan bakar minyak yang disingkat dengan BBM ya. Jadi singkatan dari BBM itu bahan bakar minyak. Minyak itu atau BBM itu atau bensin itu atau minyak tanah itu berasal dari mana Pak? Berasal dari fosil hewan ataupun fosil manusia ya. Fosil itu apa Pak? Ini fosil hewan adalah hewan yang mati dan tertimbun di dalam tanah jutaan tahun yang lalu ya. Jadi fosil itu hewan-hewan yang zaman dahulu dari zaman Nabi Adam gitu ya, sampai bertahun-tahun yang lalu mereka meninggal, kemudian sampai tertimbun tanah, itu disebut fosil. Habis itu fosil itu menghasilkan minyak ya, kemudian dibor oleh manusia ya, pengeboran minyak namanya ya. Dibor, ada alatnya sehingga nanti muncul minyak. Oke, itu fosil. Jadi bensin itu awalnya dari fosil ya, tulang belulang hewan dan manusia atau yang tertimbun di dalam tanah ya. Berarti fosil itu tulang belulang manusia atau hewan. Kemudian BBM itu, BBM cara dapatnya tadi dengan cara pengeboran gitu ya, agak lama. Kemudian BBM juga dapat menyalakan kompor tadi ya, kompor buat minyak yang pakai minyak tanah ya. Di situ ada contohnya di halaman 54, itu contohnya ada yang pakai minyak tanah kompor. Jadi yang nggak pakai gas gitu ya, kalau gas beda lagi ya. Oke, itu penjelasan tentang BBM ya, minyak bahan bakar minyak gitu ya. Contohnya minyak tanah, bensin gitu ya. Oke. Selanjutnya cara menghemat energi yang berupa BBM ya, tadi apa? Jangan menyalakan kompor jika tidak perlu ya. Kemudian jangan menggunakanlah kendaraan seperlunya saja. Kemudian lebih baik ikut angkot atau mobil umum ya, transportasi umum ya. Kalau kita naik transportasi umum kan kita bisa mengurangi BBM gitu ya.
transportasi umum satu transportasi umum bisa buat banyak orang. Jangan semua orang pakai mobil jika tidak perlu ya. Oke, itu salah satunya. Kemudian berikutnya Bapak akan jelaskan tentang jam. Ini sudah masuk ke pelajaran jam. Kalian perhatikan baik-baik ya. Kali ini pelajaran dasar saja ya di jam. Makanya nanti kalian, kenapa Bapak tekankan kalian harus bisa penjumlahan dan pengurangan, karena di jam nanti ada penjumlahan dan pengurangan. Oke, perhatikan. Ini contoh dasarnya dulu ya, cara bacanya. Oke, ini yang panjang, yang pendek ini menunjukkan jam. Kemudian yang panjang menunjukkan menit. Ya, perhatikan. Dari angka 12, angka 1 itu sebanyak 5 menit. Sama semuanya dari sini 5 menit, 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 5 menit. Ya. Kalau dijumlah dari sini 5 menit, berarti ke sini 10, berarti ke sini 15 menit, ke sini 20 menit, ke sini 25 menit, ke sini 30 menit, ke sini 35 menit, ke sini 40 menit, ke sini 45 menit, ke sini 50 menit, ke sini 55 menit, ke sini 60 atau 00 gitu ya. Jadi jika ini jarum jamnya menunjukkan angka 11, kemudian jarum panjangnya menunjukkan angka 12, berarti ini di jam 12 pas gitu ya. Jam 11 pas. Nah, bukan jam 12 pas ya, yang dibaca ini jarum pendek ya. Jarum pendek atau jarum jam. Kalau ini jarum menit. Oke, sekarang berikutnya. Yang jam menunjukkan angka 11. Kemudian yang menit menunjukkan angka 3. Apakah jam berapa ini? Ya, berarti cara menghitungnya kalian seperti ini. 12 ke 1 itu 5 menit. Kemudian kedua itu 10. Ketiga itu 15 menit. Jadi ini cara bacanya jam 11 lewat 15 menit gitu ya. Oke, seperti ini. Oke, ini jam. Kalau seumpama jarum jamnya jam 11 ya. Ini jam 7 lewat 10 ini pukul 7. Jam 7.10 artinya pukul 7 lewat 10 menit ya. Berarti jamnya berada di angka 7, menitnya angka di 2 ya, angka 2. Selanjutnya jam 07.30 artinya pukul 7 lewat 30 menit. Berarti jamnya itu pukul 7. Kalau 30 menit berarti menitnya ada di angka 6. Selanjutnya jam 07.45 artinya pukul 7 lewat 45 menit gitu ya, atau pukul 8 kurang 15 menit. Nah, caranya seperti ini. Berarti angka panjangnya ada di nomor 7, kemudian angka menitnya ada di 45 mana sini 9 ya. Angka 9:45 ya. Jadi angka jamnya itu ada di angka 7, kemudian jarum menitnya berada di angka 9. Jadi jam 7 lewat 45 ya. Coba hitung 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45. Berarti benar di angka 9. Oke, kalian harus bisa jam ya. Oke, selanjutnya kita belajar tentang hak ya. Tentang hak itu ada di halaman berapa? Di sini halaman 48 ya, tentang hak kalian ya.
di rumah ya. Hak itu apa? Hak itu sudah kalian pelajari di semester 1. Hak itu segala sesuatu yang boleh kalian miliki ya, yang boleh kalian lakukan, karena itu hak-hak kalian. Kalau kewajiban yang harus ya, kalau kewajiban ini hak. Yang pertama contohnya apa? Mendapatkan makanan dan minuman sebagai sumber energi ya, itu hak kalian. Kemudian menggunakan lampu saat belajar, itu hak kalian. Kalau kalian tidak boleh pakai lampu, berarti kalian boleh bertanya kepada orang tua kalian, kenapa gak boleh pakai lampu? Kan di kamar saya gelap, kemudian saya mau belajar gitu ya, itu hak kalian. Kemudian kecuali ada alasan dari orang tua kalian. Menyalakan kipas angin saat kepanasan, kalian boleh menyalakan kipas angin ya, karena itu hak kalian. Menyalakan televisi untuk hiburan, kalian juga butuh hiburan ya. Ini semuanya berkaitan dengan energi. Oke, berikutnya Bapak akan jelaskan tentang PLTB. Kemarin sebenarnya sudah jelaskan ya, cuman Bapak ini mengulang kembali karena kemarin gak ada gambarnya ya. Kalian perhatikan apa yang Bapak ceritakan ini. Takutnya khawatir nanti di hari Jumat ya, di hari Jumat itu takutnya Bapak gak ngasih materi, takutnya Bapak minta kalian ceritakan apa yang ada di sini ya. Oke, perhatikan. PLTB, pembangkit listrik tenaga bayu. Bayu itu apa Pak? Angin ya. Oke, perhatikan. Di sini ada angin ya. Kemudian angin itu dapat menggerakkan kincir angin ya. Kincir angin di sini akan bergerak kalau ada angin ya. Kalau angin bergerak, maka di sini ada kabel ya. Kabel yang menyambung yang menghubungkan kincir angin dengan generator. Ini namanya generator ya. Kalau kincir anginnya bergerak, maka kabel yang ada di sini akan menghidupkan ya generator ya. Setelah itu, kalau generator sudah hidup, maka maka kabel yang dari generator bisa disalurkan ke tiang listrik ya. Bisa disalurkan ke tiang listrik atau langsung ke lampu ya. Dari tiang listrik bisa langsung disambungkan ke lampu, jadi lampunya bisa menyala gitu ya. Kemudian generator ini dapat menyimpan energi ya, meskipun di sini gak ada angin, akan tetapi jika energinya masih banyak, lampu tetap bisa menyala gitu ya. Kemudian diingat, ini ada angin menggerakkan kincir angin. Setelah itu kincir angin menghidupkan generator. Setelah itu disalurkan ke tiang listrik. Dari tiang listrik langsung ke lampu ya, maka lampunya bisa hidup. Nah, atau dari generator langsung ke lampu, tidak usah tiang listrik, gak apa-apa ya. Kayak itu ceritanya dari PLTB. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.